Setiap hari di sudut-sudut kota, kita sering melihat sosok ini. Tubuhnya dilapisi dengan cat perak. Berdiri di bawah sinar matahari, menunggu uluran tangan dari para pejalan. Mereka dikenal sebagai manusia silver. Tapi, di balik kilauan warna itu, ada cerita tentang perjuangan hidup. Tentang orang-orang yang berusaha mencari nafkah dengan cara yang sederhana. Bahkan beresiko bagi kesehatan mereka. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat salah satu dari mereka. Mendengarkan bagaimana kehidupan di balik cat perak, alasan mereka memilih jalan ini, dan harapan yang mungkin jarang kita dengar. Inilah kisah nyata manusia silver. Kisah tentang bertahan, bermimpi, dan tetap bersinar, meski dunia sering memandang sebelah mata. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiate. Halo teman-teman semua, aku Daris Abian Nafiah, NIM 2510201027 dari kelompok 2 pengantar ilmu komunikasi. Dan ini teman-temanku. Halo, saya Haikal Sihotang. NIM saya 2510201004. Dan saya tuh sama Salsabila dengan NIM 2510201005. Bentar. Jangan lupa saya Rifki Wahyu dengan NIM 2510201125. Happy watching! Happy watching! Tunggu. Ada lagi satu teman kami sebagai kameramen, Naura Zia, dan satu teman kami Wahyu yang tidak dapat hadir. Coba sini semuanya, sini. 1, 2, 3, kita happy watching ya. 1, 2, 3. Happy watching! Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di video tugas pengantar ilmu komunikasi kelompok 2. Nah, pada video kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai salah satu seniman manusia silver yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Sebentar, sebelum itu perkenalkan, nama aku Daris Abian Nafiah. Nah, di sebelah aku udah ada salah satu seniman manusia silver yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Boleh diperkenalkan dulu Mas namanya? Nama saya Alex Setiawan. Alex Setiawan. Oke, Mas Alex Setiawan. Salam kenal ya Mas ya. Ya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman ke pertanyaan yang pertama. Nah, Mas Alex, kalau aku boleh tahu nih ya, sebenarnya ide atau gagasan manusia silver ini nih awalnya tuh dari apa sih Mas? Ya nggak ada sih, nggak ada kerjaan lain aja. Terus ngikutnya kalau apa mentrung, gitar, ngamen kan udah banyak silver. Jadi karena ini memang kerjaan yang Mas Alex pilih gitu ya? Oh, oke. Gimana? Kepepet. Ya. Nah, kalau aku boleh tahu juga nih, dari kapan sih Mas Alex ini menekuni dunia seni sebagai manusia silver ini? Sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu tuh ada tantangan-tantangan tersendiri nggak sih Mas selama menjadi seniman manusia silver? Ya, kadang kan dipandang sebelah mata, kecuali apa Satpol PP kan. Kalau Satpol PP Pak, kita salah sih soalnya ya. Nah, minta Kak, kami di jalan kan seharusnya nggak boleh. Tapi gimana lagi, nggak ada kerjaan lain selain ini. Tapi dengan tantangan yang seperti itu, Mas Alex tetap bisa melanjutkan menjadi seniman manusia silver ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, aku penasaran nih. Aku tuh sering lihat kok kalau seniman-seniman ini seringnya tuh pakainya warna silver gitu loh. Kenapa jarang kayak ada warna coklat atau emas atau yang lain? Itu sebenarnya ada makna tersendiri nggak sih Mas?
Ya nggak ada sih, catnya aja warnanya silver, nggak ada yang lain. Lain Ada cuma emas sama silver. Kalau silver kan pedih di mata. Kalau silver, kalau emas pedih di mata. Kalau silver enggak. Oh, jadi kalau misalkan yang warna emas tuh lebih pedih ya? Ya. Iya, iya. Iya. Nah, selama Mas Alex menjadi seniman manusia silver nih, gimana proses Mas Alex buat ngecatnya? Terus ada nggak sih teknik-tekniknya atau bahan khusus yang dipakai buat melumuri tubuh dengan silver supaya aman di kulit? Nggak ada, cuma cat sablon sama minyak goreng. Cek sablon dan minyak goreng. Itu ada efek samping yang dirasain nggak sih Mas? Nggak ada. Berarti aman ya hanya dengan cat sablon dengan minyak goreng? Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Alhamdulillah. Nah, lalu berarti sejauh ini juga belum ada dampak apa-apa gitu dengan yang dirasakan Mas Alex? Belum ada. Belum ada. Kalau dari teman-teman yang lain bagaimana? Belum ada. Masih aman berarti ya? Nah, pernah nggak sih Mas Alex misalkan sedang melakukan seni manusia silver ini itu mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan atau diskriminatif dari masyarakat? Itu pernah nggak sih? Kalau selama ini belum pernah. Oke, lalu dari sudut pandang Mas Alex sendiri, gimana Mas Alex memaknai pandangan sebagian orang yang suka menilai kalau manusia silver itu ganggu ketertiban kota? Selama ini sih, kalau menurut saya nggak ada sih, nggak mengganggu orang. Justru malah membantu. Kalau ada mobil, mogok, kemacetan kan, ya yang menilai masyarakat sih, pengguna jalan maksudnya. Enggak, mana ya, mendosel, membaik-baikan diri sendiri kan enggak. Oh, berarti manusia silver tuh sebenarnya nggak ngeganggu gitu loh ya. Mereka juga kadang sewaktu-waktu membantu hal-hal yang terjadi, kendala yang terjadi di jalanan gitu ya. Dikasih ya diterima, kalau enggak kan ya udah nggak maksa. Nah, kan kalau misalkan lagi melakukan gerakan pantomim itu ya, ada nggak sih gerakan yang diperagakan itu, maksudnya ini termasuk ke pantomim atau bukan? Bukan, kalau pantomim kan beda. Joget kalau kan itu kan enggak, itu patung. Jadi kalau manusia silver tuh lebih ke patung ya, bukan lebih ke joget pantomim ya? Ya. Nah, dengan set yang seperti ini nih, bertahan berapa lama sih Mas setnya? Ya, kalau sampai semisal jam 8 pagi sampai jam 4 bisa. Kalau nggak kena air nggak apa. Biasanya Mas Alex mulai dari jam berapa sampai jam berapa untuk di sini? Jam 11 sampai jam 7. Jam 7 malam. Oh, berarti lumayan ya. Itu kalau siang apa nggak panas Mas? Nggak nusuk ke kulit gitu nggak? Enggak, malah enggak. Kalau enggak pakai cat malah panas kerasa. Kalau pakai cat pasti cat kan enggak. Jadi cat tuh kayak pelindungnya gitu ya. Jadi kayak pelindung sunscreen gitu ya, kayak sunscreen. Iya. Mas Alex, misalkan suatu saat nih ada pelatihan atau peluang baru, apakah Mas Alex tertarik untuk beralih profesi atau Mas Alex tetap menekuni dunia seni ini? Ya beralih profesi kan nggak selamanya di jalan. Ya. Oke. Nah, apa pesan dan harapan yang ingin Mas Alex sampaikan kepada masyarakat agar lebih memahami kehidupan dan perjuangan dari manusia silver? Gimana?
pesan kepada masyarakat gitu loh, supaya untuk masyarakat ini nggak cuman memandang sebelah mata para seniman manusia silver gitu loh. Dari pesan dari Mas Alex gimana? Jangan memandang sebelah mata aja. Kita kan juga berusaha, kan halal kan, enggak, maksudnya enggak minta maksa, kalau dikasih ya mau, kalau enggak dikasih kan ya udah. Sebenarnya sih kita juga enggak mau seperti ini, kalau ada pekerjaan lain kan kita mau kerjaan lain. Oke, terima kasih Mas Alex atas waktu yang telah diberikan. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sampai di sini wawancara kita dengan salah satu seniman manusia silver. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Alex tadi bisa teman-teman pahami semua, bahwa manusia silver tidak seharusnya dipandang sebelah mata, karena ini juga merupakan karena mereka juga merupakan seniman yang mencari nafkah. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama ibu dan dosen apa? Oke, baik, nama saya Farika. Saya adalah salah satu staf pengajar di Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Untuk saat ini minat saya adalah di keilmuan kajian budaya dan media. Kalau menurut saya ya, sebenarnya kalau kita membahas tentang fenomena manusia silver, itu yang pertama kali saya garis bawahi adalah bahwa ketika ada orang-orang yang harus istilahnya itu mengorbankan tubuhnya untuk menjadi manusia silver. Jadi kan yang namanya manusia silver itu kan prosesnya panjang ya, dia harus menyiapkan cat, kemudian dia harus cat di tubuhnya, maksudnya dia juga harus mencari spot-spot atau tempat-tempat yang kira-kira bisa dia bisa dia pakai untuk mencari uang. Kan manusia silver itu kan sebenarnya sama seperti ini ya, pengamen jalanan, sama seperti orang yang minta-minta di jalan, hanya saja mereka harus mengorbankan tubuhnya itu sebagai alat ekonomi. Itu yang pertama, itu yang saya highlight. Tapi ketika kita, karena ini itu mata kuliahnya adalah pengantar ilmu komunikasi ya, di sisi lain kalau kita melihat dari perspektif tubuh itu sebagai alat komunikasi, sebenarnya ada seni juga di di fenomena manusia silver ini, karena artinya sekarang orang cari uang itu tidak hanya meminta-minta, misalnya dia tidak hanya menjual kesedihan, karena biasanya kalau kita temukan orang-orang yang di pinggir jalan itu kan dia menjual kesedihannya sambil bawa anak, kemudian bahkan ada fenomena-fenomena itu yang dia kakinya pura-pura pincang. Tapi manusia silver ini menjual tubuhnya sebagai medium untuk berkomunikasi, dengan dia mengecat tubuhnya yang silver, kemudian dia berubah menjadi robot. Biasanya kan dia ada atraksi-atraksi. Nah, seninya di situ. Jadi dia menggunakan tubuh sebagai media komunikasi. Tapi di sisi lain seperti yang saya singgung di awal tadi, dia juga menggunakan tubuhnya itu sebagai alat ekonomi. Nah, ketika dia sudah memakai tubuhnya itu sebagai alat ekonomi, secara tidak langsung dia mengkomodifikasi atau mengkomersialisasi tubuhnya. Padahal ketika kita lihat misalnya dari sisi medis, dari sisi kesehatan gitu misalnya, dampak dari cat yang menempel di tubuh itu kan akan membahayakan gitu ya. Jadi mungkin dia itu dapat yang nggak seberapa dalam sehari, tapi dia harus mengorbankan tubuhnya yang nanti kalau misalnya ada dampak-dampak lain dia akan keluar lebih banyak lagi dana. Sebenarnya saya kalau mau ditanya posisinya di mana, apakah istilahnya itu mendukung atau mengkritisi segala macam, saya justru ke posisi yang itu adalah salah satu bentuk kegagalan negara dalam menciptakan, misalnya kalau yang di rezim sekarang itu kan ada janji-janji 19 lapangan pekerjaan, ya kan? Ya, 19 juta. Kalau kita masih menemukan orang-orang di jalan berjuang untuk misalnya harus itu tadi ya, menjadikan tubuhnya sebagai alat ekonomi, sebagai medium komunikasi yang itu merugikan dirinya. Nah, itu kan peran negara belum ada tuh di situ. Nah, mungkin saya mengkritisinya malah di bagian ininya kalau tentang fenomena manusia silver itu. Gitu sih, apalagi sekarang kalau kita lihat
karena saya itu tinggalnya kan di utara ya. Saya kalau berangkat ke kampus itu di perapatan Maguwo itu banyak sekali orang-orang yang sudah siap-siap mau mangkal gitu istilahnya. Menjadi manusia silver itu rata-rata masih muda. Mungkin usianya itu kalau saya melihat dengan kasat mata tuh 20-an ke atas lah. Jarang sekali saya melihat manusia silver itu yang usianya 50-an ke atas kayak gitu. Rata-rata masih muda. Artinya memang usia produktif. Usia produktif yang secara fisik itu masih kuat untuk bekerja. Apapun itu, dia mau kerja berat, mau kerja pikiran, mau kerja menjadi buruh, apapun itu masih kuat sebenarnya secara fisik. Tapi ya itu tadi, mungkin ada hal-hal lain di balik manusia silver ini, misalnya kesempatan kerja yang semakin menyempit, kemudian kriteria-kriteria ketika dia mau bekerja itu membatasi dia gitu, misalnya dari faktor umur, dari faktor skill, dari faktor lulusan, nah segala macam itu kita perlu kulik lebih dalam lagi gitu sih kalau saya melihat fenomena manusia silver ini. Kalau saya sih simpel saja, karena di dalam prinsip hidup saya itu saya itu selalu melihat, kalau saya mengkategorikan manusia silver itu ya sebagai kaum marginal. Kaum marginal itu adalah yang kurang diperhatikan, yang selalu dijustifikasi, yang selalu disalah-salahkan, yang selalu menjadi korban atas kegagalan negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kan kaum-kaum marginal semua. Misalnya akhirnya ada orang yang harus menjadi waria misalnya, itu karena kegagalan negara juga untuk menciptakan rasa aman, ruang nyaman untuk teman-teman kita yang mempunyai orientasi seksual berbeda. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan tempat di dunia profesional kerja, tapi mereka harus mencari lapangan pekerjaan yang lain, yang mana itu di jalanan gitu. Kemudian juga ketika kita melihat manusia silver, kita bukan langsung menjustifikasi bahwa manusia silver ini misalnya pengganggu di jalan gitu. Mereka itu juga korban dari sistem negara kita yang belum bisa memfasilitasi usia-usia produktif, seperti yang sekarang kita tahu bahwa ada yang namanya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika negara itu mengalami surplus usia produktif. Nah, Gen Z sekarang ini kan lagi mulai keluar nih. Jadi zilenial, milenial akhir gitu, itu kan maksudnya zilenial, kemudian Gen Z ini kan semua usia produktif. Semua sekarang sedang berlomba-lomba mencari lapangan pekerjaan. Jika itu tidak diambil perannya oleh negara dengan apa? Yaitu tadi menciptakan ruang yang nyaman dan aman untuk kaum-kaum marginal, seperti salah satunya korbannya itu adalah manusia silver ini. Kemudian juga kaum-kaum marginal seperti yang dinilai menjadi tidak normal dengan dia mempunyai orientasi seksual berbeda seperti yang saya contohkan tadi waria, jika tidak mengambil peran atau kebijakan yang misalnya adil untuk kita gitu, ya mereka akan semakin disudutkan, mereka akan dianggap menjadi sampah negara gitu. Alih-alih kita mencarikan solusi bagaimana cara mereka ini tetap eksis, bisa bekerja, bisa menghidupi keluarganya, kemudian dia juga bisa tetap berkarya gitu kan, itu tanggung jawab negara. Kita sebagai rakyat itu kan korban dari semua kebijakan gitu. Jadi ketika itu tidak diambil perannya oleh negara, itu manusia silver akan menjadi seperti itu saja, kecuali ada program yang memfasilitasi, misalnya bagi teman-teman yang hanya lulusan tertentu itu nanti bisa ikut pelatihan atau pendampingan gitu yang dilaksanakan atau per kecamatan atau per kelurahan, tapi ini diatur juga oleh negara gitu. Jadi yang harusnya diprioritaskan adalah ya ini tadi, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesehatannya, itu yang harus dipikirkan. Tapi kan rezim hari ini kan tidak memprioritaskan itu ya. Rezim hari ini justru memprioritaskan makan bergizi gratis itu. Nah, itu agak sulit juga ya ketika kita mau berbicara tentang isu fenomena manusia silver ini di tengah rezim yang asta prioritasnya itu bukan pendidikan dan kesehatan. Apalagi janji-janji yang dulu dilontarkan belum tercapai gitu loh. Istilahnya gini,
kita mendengar ada 19 juta lapangan pekerjaan gitu, tapi mata kita tidak melihat apa-apa gitu. Jadi mungkin lebih diituin aja sih kalau saya. Oke, sip. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Farika bisa kita ambil manfaatnya dan kita jangan memandang sebelah manusia silver.